Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran sejarah. Kali ini kita akan belajar tentang materi proses masuk dan berkembangnya penjelajahan bangsa Eropa di Indonesia yang meliputi bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Belanda, dan bangsa Inggris. Terdapat beberapa pembahasan dalam materi ini. Yang pertama adalah latar belakang dan faktor pendukung penjelajahan. Yang kedua, tujuan penjelajahan. Yang ketiga, kolonialisme dan imperialisme. Dan yang keempat, kronologi dan jalur penjelajahan. Pembahasan pertama adalah latar belakang. Jadi, latar belakang bangsa Eropa menjelajah ke Indonesia adalah karena berubahnya kondisi perdagangan di Konstantinopel. Konstantinopel merupakan kota yang awalnya dikuasai oleh Romawi. Kota ini memiliki lokasi yang strategis karena terletak di perbatasan antara benua Asia dan benua Eropa. Oleh karenanya, kota ini strategis untuk jual beli barang antar negara, termasuk rempah-rempah. Namun, semenjak Konstantinopel berhasil ditaklukkan Turki Utsmani pada tahun 1453, mereka menutup akses di kota ini untuk bangsa Eropa. Alhasil, bangsa Eropa yang membutuhkan rempah-rempah harus mencari sendiri di mana asal benda berharga tersebut. Berikutnya yakni faktor pendukung penjelajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama, adanya penemuan kompas atau alat penunjuk arah dan teknik pembuatan kapal. Yang kedua, adanya teori bahwa bumi itu bulat yang dicetuskan oleh Kopernikus dan didukung oleh ilmuwan Galileo Galilei. Yang ketiga, adanya semangat reconquista, yakni semangat balas dendam Kristen terhadap Islam yang telah mengalahkannya dalam medan perang salib. Yang keempat, adanya buku Imago Mundi yang ditulis oleh Marco Polo yang mengisahkan kesuksesan pelayarannya dari Italia ke Asia, yakni Cina. Dan yang kelima, yakni adanya dukungan dari pemerintah untuk menjelajah dunia baru untuk memperluas kekuasaan. Dalam hal ini, seperti halnya telah dilakukan oleh Ratu Isabella kepada Columbus yang memberikan dukungan material berupa 3 kapal dan perlengkapan pelayaran yang lengkap. Nah, berangkat dari latar belakang yang telah kita bahas, tujuan penjelajahan bangsa Eropa ke Indonesia pada mulanya adalah untuk memperoleh rempah-rempah dari tempat asalnya. Ini cukup menyedihkan karena tujuan awal tersebut dari hari ke hari menjadi besar dan berubah menjadi praktik kolonialisme dan imperialisme. Di dunia, kita mengenal 2 jenis imperialisme berdasarkan tujuannya. Yang pertama, imperialisme kuno. Imperialisme kuno bertujuan untuk mencapai 3 hal, yakni gold, gospel, dan glory. Gold, yakni mencari kekayaan yang disimbolkan dengan emas. Gospel, yakni menyebarkan agama Katolik dan Kristen. Serta glory, yakni memperoleh kekuasaan yang berupa tanah jajahan atau daerah yang ditaklukkan itu banyak. Nah, bangsa yang menganut paham ini yakni Spanyol dan Portugis. Yang kedua, yakni imperialisme modern. Imperialisme jenis ini muncul sebagai akibat dari adanya revolusi industri. Dalam imperialisme modern, tujuan yang ingin dicapai adalah mencari tanah jajahan yang kaya akan faktor produksi. Faktor produksi ini dapat berupa tanah, bahan baku, pekerja, pasar untuk menjual hasil produksi, tempat menanamkan modal, dan sebagainya. Nah, bangsa yang menganut ini adalah Inggris. Membahas tentang proses masuk dan berkembangnya penjelajahan bangsa Eropa ke Indonesia, berikut merupakan kronologi pelayarannya. Di bawah ini merupakan timeline dari para penjelajah 4 negara, yakni Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Yang pertama, datang dari Portugis pada tahun 1488, yakni Bartolomeus Dias yang tiba di Tanjung Harapan dan tidak melanjutkan perjalanan sampai di Nusantara. Kemudian dari Spanyol pada tahun 1492, Christopher Columbus yang didukung oleh Ratu Isabella
hanya sampai di Kepulauan Bahama, Amerika, Haiti, dan San Salvador yang dikiranya itu merupakan tanah Hindia, sehingga suku yang ada di sana dinamakan suku Indian. Tahun berikutnya, 1497, Vasco da Gama sampai di Calicut dan Goa, India. Mengikuti jejak pelaut sama negaranya, pada tahun 1511 dari Portugis juga Alfonso de Albuquerque sampai di Maluku. Kemudian pada tahun 1521, Magellan dengan kapten kapalnya yakni Sebastian Elcano sampai di Filipina dan kemudian perjalanan dilanjutkan oleh kaptennya sampai di Maluku. Berikutnya datang era Belanda. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman tiba di Banten. Kemudian pelayar dari negara yang sama pada tahun 1598, yakni Jacob van Eyck, tiba di Banten dan kemudian berlanjut sampai ke Maluku. Lanjut pada Inggris pada tahun 1579 atas nama Sir Francis Drake tiba di Ternate, Maluku. Dari negara yang sama, Inggris pada tahun 1602 atas nama James Lancaster tiba di Aceh dan kemudian bertandang ke Banten. Dan pada tahun 1604, Sir Henry Middleton dari East India Company datang ke Nusantara untuk ekspedisi. Setelah kronologi, kita akan membahas terkait dengan jalur pelayaran penjelajahan. Yang pertama, jalur pelayaran Portugis ke Indonesia. Dapat kita amati pada peta, usaha pertama Portugis untuk datang ke tanah Hindia atau Indonesia itu dilakukan oleh Bartolomeus Dias pada tahun 1488 dengan melewati pantai barat Afrika dan sampai di Tanjung Harapan. Pada tahun-tahun berikutnya, 97, Vasco da Gama melanjutkan perjalanan Bartolomeus Dias dan berhasil sampai di India, tepatnya di Kalkuta dan Goa. Dan pada tahun berikutnya, 1511, Alfonso de Albuquerque berhasil menaklukkan Selat Malaka yang kemudian pada tahun yang sama ke Maluku. Kedua adalah jalur pelayaran Spanyol ke Indonesia. Dapat kita amati pada peta, pertama kali usaha Spanyol untuk sampai ke tanah Hindia atau Indonesia adalah dilakukan oleh Columbus pada tahun 1492. Meskipun tidak berhasil menemukan tanah Hindia yang sesungguhnya, Columbus berhasil menemukan San Salvador dan Kepulauan Bahama yakni Haiti, sehingga dirinya dianggap sebagai penemu benua Amerika. Upaya berikutnya dilakukan oleh Magellan dan kaptennya yakni Sebastian Elcano. Di tahun 1521, dalam pelayaran Magellan, dirinya berhasil membuktikan bahwasanya bumi itu bulat. Dari Spanyol, Magellan berlayar sampai Samudra Atlantik, lalu kemudian melewati pantai timur benua Amerika, sampai di ujung terdapat selat yang namanya Selat Magellan sekarang. Lalu kemudian Magellan melewati Samudra Pasifik dan sampailah kemudian Magellan di Kepulauan Masava, Filipina. Ketika misi belum selesai, Magellan dihadapkan konflik dengan suku yang ada di Filipina, dan Magellan pun terbunuh dalam konflik tersebut. Alhasil, perjalanan dilakukan oleh kapten kapalnya yakni Sebastian Elcano. Pada tahun yang sama, Sebastian Elcano berhasil mencapai Maluku. Untuk kembali ke Spanyol, Sebastian Elcano melewati Samudra Hindia dan singgah sebentar di Tanjung Harapan. Kemudian, perjalanan dilanjutkan melewati pantai barat Afrika untuk mencapai Spanyol. Berikutnya adalah jalur pelayaran Belanda ke Indonesia. Belanda ke Indonesia pertama kali berhasil dilakukan oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596 dengan melewati pantai barat Afrika, kemudian melewati Selat Madagaskar dan melewati Samudra Hindia, lalu sampai di Banten. Pada rute yang sama, di tahun 1598, Jacob van Eyck melakukan hal serupa
dan melanjutkan perjalanannya sampai di Maluku. Terakhir, yakni jalur pelayaran bangsa Inggris ke Indonesia. Dapat kita amati pada peta, pertama kali Inggris datang ke Indonesia dilakukan oleh Sir Francis Drake pada tahun 1579. Jalur yang ditempuh oleh Sir Francis Drake mengikuti jalur yang ditempuh oleh Magellan. Jadi, Drake berangkat dari Inggris, lalu melewati Samudra Atlantik, dan melalui Selat Magellan, lalu melewati Samudra Pasifik, dan berhenti di Filipina. Dari Filipina kemudian ke Maluku, dan ketika kembali melewati Samudra Hindia dan berhenti sejenak di India, lalu melewati Selat Madagaskar, pantai barat Afrika, dan kembali lagi ke Inggris. Sementara itu, tokoh lainnya yang berhasil adalah James Lancaster pada tahun 1602. Si James menempuh rute yang lebih simpel daripada yang diambil Drake. Dari Inggris, Lancaster lalu melewati langsung pantai barat Afrika, Selat Madagaskar, dan singgah di India, lalu dengan melewati Selat Malaka, singgah di Aceh, dan melanjutkan perjalanan sampai Banten. Akhirnya pembelajaran hari ini kita usaikan sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.